Oke, ini adalah video kesimpulan gue setelah gue make beberapa lama dan gue melakukan banyak review terhadap handphone yang satu ini. Sampai saat di video ini dibuat dan gue upload, ini adalah iPhone SE ya, gen paling terakhir, paling tercanggih yang bisa kalian beli di pasaran saat ini. Anjay. Kalau mau saran gue, kalau mau beli iPhone SE, mendingan lo tonton dulu video ini sampai selesai. Seperti yang lo pada tahu ya, saat gue buat video ini, rumor-rumor mengenai iPhone SE gen paling mentok yang bakal baru datang itu udah muncul nih. Contoh bentukan kayak gini. Tapi kita skip aja dulu untuk masalah rumor. Gue bacain komen-komen yang beberapa orang yang suka sama iPhone SE gen 3 di TikTok gue. Karena gue upload juga di TikTok. Ada yang bilang SE gen 3 terbaik bang. iPhone SE gen 3 nyengir. iPhone 12 mini emoticon batu. iPhone SE 2 serasa iPhone 13. Intinya apa dan kenapa gue selipin komentar gak jelas kayak gini. Ini bukti bahwa iPhone SE ini peminatnya dan pencintanya lumayan banyak. Ya memang ada beberapa orang yang gak suka sama iPhone SE. Kayak gak semua produk itu cocok untuk semua orang ya kan. Kadang ada plus minusnya, tapi bagi sebagian orang dapatnya kebanyakan minusnya dibandingkan plusnya. Jadi setiap orang, setiap kebutuhan berbeda-beda. Jadi device-nya juga, kesukaan device-nya juga beda-beda ya kan. Nah tapi dari komentar yang sedikit ini yang gue highlight ke kalian semua, bahwa iPhone SE ini sebenarnya bisa dimasukin ke wishlist kalian atau pertimbangan buat kalian. Makanya tonton video gak jelas ini sampai selesai. Oke, di tahun 2025 ya, di awal tahun 2025 ini, kalau lu ada kepikiran buat beli iPhone SE, itu lu bisa beli di under 5 juta, tergantung gigabyte ya, lu beli resmi atau tidak, full set atau tidak, kelengkapannya. Sebenarnya gini loh, kalau lu bisa dapetin unit yang ori, lu tuh nggak terlalu penting full set harus batangan, nggak. Saran gua kalau lu dapet full set tapi nggak ori, mendingan batangan tapi ori. Karena full setnya si iPhone SE ya kotak tipis, lu nggak dapat adaptor charger juga, ya dapetnya cuma kabel. Dan biasanya, mostly kebanyakan, kalau lu dapat full set, ya apalagi lu beli Inter, kotaknya KW dan gak guna juga kotak KW ya. Nah kalau kita ngomongin device-nya, handphonenya sendiri, handphone ini nih banyak banget spare part yang benar-benar bawaan dari iPhone 8 dan iPhone SE 2020. Let's say kayak kita bisa bilang displaynya, tombol home-nya, speakernya, dan lain-lain. Itu semua similar. Jadi kayak lu punya kanibalan yang bisa dimasukin ke antara iPhone 8, iPhone SE 2020, dan iPhone SE 2022 yang paling canggih saat ini. Nah, itu poin plusnya. Poin plusnya kenapa lu sebutin di awal bang? Iya, karena handphone itu kadang kita pakai nggak sengaja rusak atau apapun itu. Nah, karena spare partnya banyak persamaan ya, handphone itu jadi gampang diperbaikin. Dan semua orang tuh udah hatam, kangkang servis tuh udah hatam lah cara bongkar iPhone dengan ada home button kayak gini. Udah gak gagok lah. Jadi kalau misalnya lu mau ganti baterai, mau ganti layar, kamera lu bermasalah, semuanya easy. Iya, easy banget lah. Itu sebenarnya jadi nilai plus lah buat pemakaian jangka panjang. Oke, sekarang kita bahas untuk kameranya, karena mengingat ini basic dari desain iPhone 8. Ya, gua di sini nggak ngebagus-bagusin ya, karena video ngebagus-bagusin SE-nya udah, video jelek-jelekin SE-nya juga udah komplit lah gue buat di channel ini. Tapi di sini versi netralnya aja. Untuk kamera dari iPhone SE Gen 3, menurut gua biasa saja. Biasa banget. Memang kalau lu ngelihatnya, apalagi lu lihat video-video reviewer perbandingan antara kamera iPhone SE Gen 3 ini versus iPhone 13, iPhone 14 kayak mirip-mirip banget ya. Cuman kalau dioprek secara detail, kameranya nggak jauh beda sama iPhone 8, yang which is gue lebih suka malah Android harga 3 juta 4 juta dibandingkan iPhone SE yang harga 3 juta 4 juta juga, tergantung lu Inter atau resmi belinya. Jadi intinya gini kesimpulannya, kalau lu ngomongin kamera untuk sebuah iPhone SE Gen 3, gue lebih menyarankan kalian untuk ambil Android aja. Kenapa bang? Karena Android yang kekinian, contoh ya lebih baru lah, yang kameranya udah 3 ya, dan yang layar udah gede-gede. Nah itu mode lensanya tuh lebih besar. Jadi ketika lu pakai buat foto ataupun rekam video, itu hasil tangkapan cahayanya lebih luas dan low light-nya lebih bagus ketimbang iPhone SE Gen 3 yang basicnya dari desain iPhone 8. Sekarang kita lompat ke performa. Untuk performa dari sebuah iPhone SE Gen 3, menurut gua ini udah lebih dari cukup. Karena ini kalau seandainya performanya misalnya kayak iPhone 15 misalnya di 1,6 juta gitu benchmarknya, itu terlalu kecil untuk device-nya. Jadi menurut gua kalau lu pengen banget ngerasain handphone yang kecil-kecil cabai rawit, SE Gen 3 adalah jawabannya fix, no debat, no kecot-kecot ya.
performanya itu lu bayangin ya, lu dikasih benchmark 1,2 juta dan lu dikasih sebuah platform dari iOS punya yang which is lu masih dapat updatean iOS terbaru sampai jangka yang panjang banget yang kita belum tahu sampai kapan. Dan kalau dipakai buat ngegame, handphone ini sangat 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 enak sekali. Kekurangan dari handphone ini, dan tanpa gue sebutin kalian udah pada tahu. Yang pertama adalah baterai. Gua ngeluh cuman baterainya aja, cuman seharusnya buat lu yang di luaran sana lagi pakai iPhone SE Gen 3, lu nggak bisa ngeluh masalah baterai karena lu udah tahu ketika lu beli SE baterainya tuh cuma 2000 mAh. Ketika lu beli SE ukuran layarnya tuh cuma 4,7 inci. Jadi baterai udah pasti kecil, performa baterainya nggak sebagus Android lainnya di harga yang sama gitu. Nah, tapi balik lagi kalau ngomongin performa, handphone ini gue pakai ngegame. Lu bisa lihat sendiri grafik ya, seenak ini, sehalus ini dan senyaman ini. Ini apa ya, kalau bisa dibilang dibandingkan Android yang harga 4 juta, 5 juta, kalau buat ngegame gue lebih pilih SE Gen 3 ini jujur sih. Meskipun ya iPhone SE ini benchmarknya 1,2 juta, tapi layarnya kecil, baterai kecil. Dan lu ibahin buat beli Android, contoh kayak Poco misalnya, itu ada tuh benchmark yang 1,2 juta juga ya kan, atau 1,1 juta itu dapat lah segitu di harga yang sama. Tapi dikasih layar lebih besar ya, dikasih baterai lebih besar. Tapi entah kenapa gue main PUBG itu enaknya di iPhone SE ini ya. Enaknya di sini boy, enak banget. Meskipun layarnya belum OLED lah, gue kadang main sambil ngecas lah ya kan, ya gitu-gitulah. Tapi yang gue rasain enak aja. Pertama, grafiknya enak, responsnya enak, layarnya enak. Terutama yang bikin nyaman banget itu ada dua sih poin gue, antara performa dan display di layarnya. Ya, di display di layarnya itu benar-benar connect banget sama tangan gue, sensitivitasnya tuh pas banget gitu. Ya maklum lah, namanya flagship ya kan. iPhone 8 pada zaman itu benar-benar the real flagship Apple ngebuat ya, dan harga bukan harga sembarang harga gitu. Jadi itu spare part komponen LCD-nya tuh benar-benar enak gitu dipakai buat slidingin jari buat ngegame tuh enak banget pakai banget. Jadi buat lo yang belum tahu ya, cara kerja digitizer itu, dia tuh kayak ada lapisan-lapisan kecil ya, dia tuh kayak benar-benar bisa nge-tracking makin banyak lapisan-lapisan kecil di digitizer di balik kacanya itu, makin responsif, makin presisi kita gerakin jalur kita di layar kita. Jadi ketika lu pakai HP murah yang cuma dikasih embel-embel spek AMOLED tapi sensitivitasnya kurang, ya lu ngegame juga nggak bakal enak. Jatuhnya handphone itu cuma enak buat nonton video aja. Tapi beda dengan si iPhone ini, karena bawaan flagship, ya bawaan mantan flagship, jadi ya udah komponen yang dikasih yang klimaks-klimaksnya. Dan lu bisa lihat sendiri betapa happy-nya gue ngegame pakai SE ini. Dan gue bisa bilang ya, dari yang experience gue rasain, benar-benar plek-ketiplek kayak iPhone 13. Jadi ini versi hemat budgetnya. Kayak lu belum mampu beli iPhone 13, tapi lu pengen ngerasain main game lancar, smooth kayak iPhone 13 ala-ala, ya jawabannya iPhone SE Gen 3 ini boy. Ya, dan itu benar-benar works gitu. Gua nggak ngeluh sama sekali, nggak ada apa. Lu bisa lihat lah, gua ngebacot sambil main game ya, lu bisa lihat sendiri. Intinya gua ngerasa puas, gua ngerasa nyaman sekali. Satu hal kekurangan di luar baterai adalah layarnya. Memang agak kicer sedikit mata gue saat pertama kali, cuman setelah main sekian jam gue ngerasa nyaman-nyaman aja. Bahkan gue lebih suka main game di SE ini. Kenapa? Karena tangan gak pegel men, gak pegel, enak banget, kayak ngerasa gak megang HP gitu. Biasanya gue kalau main game pakai Android ya kan, atau pakai 15 Pro Max gue itu kayak talenan gitu, kayak berat gitu, apalagi iPad. Ini tiba-tiba ada enteng sekali, jadi lebih enak aja gue main. Cuman mata kadang agak fokus-fokus aja di awal-awal, setelahnya enak. Dan gue rasa ini bisa jadi cheater lah buat lu jadi pro player ya ala-ala ya kan. Karena yang pertama dia bikin fokus lu main, karena beban di tangan lu tuh gak bikin lu pegal, jadi lu bisa main lebih lama. Memang meskipun sambil ngecas. Satu tips buat gue ya, buat lu semua yang ngegame pakai SE Gen 3, lu cari fan cooler yang bisa sambil ngecas juga di iPhone lo. Jadi fan coolernya nyala tapi bisa sambil ngecas, satu kabel gitu. Nah itu berguna banget itu. Jadi lu ngecas sambil ngedinginin handphone, itu combo yang tiada tara. Fix no debat, lu bisa main sampai kiamat. Anjay, lebay banget boy. Enggak, tapi itu imbuhan kata aja bahwa iPhone SE ini benar-benar sekiller itu maksud gue. Lu kalau nanya ya, kekurangan dari performa handphone ini ada nggak? Nggak ada. Dan semua aplikasi pun, meskipun ini bukan Gen Pony atau Pokemon Dynamic Island, itu halus banget, nggak ada yang nge-crack bug apapun itu, sempurna lah. Jadi kesimpulan gue,
iPhone SE ini buat lu yang ngincar performa, ya bisa lah, cincai lah jadi pilihan utama dengan mengesampingkan performa baterai. Dan buat lu yang beli iPhone SE Gen 3 ini karena kamera, ya lu harus riset-riset lagi karena kameranya nggak sebagus itu. Mendingan lu cari iPhone series lain.